على هدينا وعلى نية صالحة وعلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, kita panjatkan puji syukur atas limpahan barokah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah menyampaikan usia kita di tanggal 23 Ramadan ya Ustaz nanti ya. 23 Ramadan dan tarawih ke-24. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Jamaah sekalian, gimana kabarnya? Hasil jawabannya alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan usia dunianya, dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini judulnya adalah larangan mencela dan mencaci maki. Jamaah sekalian, saya teringat sahabat Rasul yang bernama Nuaiman. Mungkin kalau anak-anak sosial media buka YouTube, cari namanya Nuaiman sahabat Rasul. Siapa Nuaiman? Sampai-sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah mencintainya. Kenapa dicintai oleh Allah dan dicintai sama Rasul? Apa karena ibadahnya? Bukan. Apa karena amalnya? Bukan. Apa karena tahajudnya? Bukan. Mau tahu? Ibu bapak, kenapa Nuaiman bisa mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya? Padahal Nuaiman bukan seorang yang ahli ibadah. Nuaiman bukan seorang yang ahli ilmu. Nuaiman bukan seorang yang yang soleh, bukan. Tapi Nuaiman adalah orang yang selalu mabuk-mabukan depan Rasulullah. Kenapa begitu? Ketika Nuaiman mabuk di depan Rasulullah, Rasulullah mencabut Nuaiman. Bertobat Nuaiman. Ketika tobatnya selesai, mabuk lagi depan Rasulullah. Dicambuk lagi sama Rasulullah. Begitu terus-terusan sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang, "Laknatullah alaih." Wahai engkau Nuaiman, orang yang dilaknat sama Allah. Tapi jawaban Rasulullah, jangan engkau mengatakan seperti itu wahai Abu Bakar, wahai Umar, ketahuilah bahwasanya Nuaiman adalah orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasul. Kenapa demikian dicintai? Karena Nuaiman adalah sahabat Nabi yang pertama kali bisa menghibur Rasulullah, membuat Rasulullah ketawa sampai gigi gerahamnya itu kelihatan. Apa contohnya? Kita lihat contohnya. Ketika Nuaiman diajak sama sahabat Nabi Umar ibnu Khattab untuk berdagang ke negeri Syam. Ketika berdagang sampai ke negeri Syam, Nuaiman bertanya sama Umar ibnu Khattab, "Ya Umar, apa pekerjaanku sekarang?" Kata Umar, "Terserah engkau deh Nuaiman, mau ngapain dia terserah kamu." Tiba jam 12 siang, Nuaiman lapar ceritanya.
udah lapar, Nuaiman minta sama sahabat Nabi yang bernama Suwaibib. Suwaibib itu ditugaskan sama Umar ibn Khattab untuk menjaga persediaan makanan. Kata Nuaiman, Suwaibib, ini udah jam 1 nih, jam 1 siang, saya lapar nih. Apa jangan Suwaibib? Jangan deh Nuaiman, ini kan amanah dari Umar ibn Khattab. Kalau kamu nggak mau ngasih makan, berarti kamu nyari masalah sama aku, kata Nuaiman. Gimana ya, kata Suhaib. Saya ngikutin Sayyidina Umar aja lah. Ini kan amanah. Oh, jadi itu? Ya. Berarti kamu nyari masalah sama aku. Tibalah Nuaiman nyari uang, gimana caranya dipikir. Di sebelah sana ada pasar. Berbicaralah sama pedagang. Saya punya budak, saya punya hamba sahaya yang agaknya murah, cuma 20 dirham. Kata Nuaiman. Terus Nuaiman bilang, tapi satu penyakitnya. Apa itu aibnya? Kalau kamu tangkap kalau dia bilang begini, saya bukan budak, saya ini hamba merdeka. Saya ini bukan hamba saya ini orang merdeka. Jawaban si Suhaibib ini. Ketika ditangkap, saya bukan budak, saya bukan seorang hamba saya orang merdeka. Nggak dijawab nih sama si pedagang ini. Terus dapatlah 20 dirham. Apa yang dilakukan Nuaiman? Dapat 20 dirham, dia beli makanan banyak. Ketika beli makan banyak, dia tidak lupa membawa makanan itu buat Rasulullah. Ketika sudah membawa makanan buat Rasulullah, terus sebelum bawa makanan banyak ke Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab nanya sama Nuaiman, "Ya Nuaiman, mana Suhaibib?" "Saya sudah jual, Umar." "Lah, kenapa dijual? Habis dia nyari masalah sama saya. Saya mau makan nggak dikasih. Ya saya jual Suhaibib ke pedagang." Akhirnya cerita ini, ketika pedagang ini di negeri Syam, Sayyidina Umar bin Khattab ngadu ke Rasulullah. Bla 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 bla, ngadu kayak begitu, ketawa Rasulullah. Dan pada saat itu pula Nuaiman membawa makanan buat Rasul. Apa yang diambil dari cerita Nuaiman ini? Pak, Bu, ketika kita melihat orang yang sedang menenggak minuman keras, jangan kita pandang hina. Kalau kita pandang hina, berarti kita sudah melampaui batas Allah. Apa iya Allah menghina dia? Enggak. Secara kasat mata kita, dia hina di hadapan Allah, tapi secara Allah yang melihat, belum tentu. Makanya saya suka sebel sama orang yang baru ujung-ujung sholat, ada orang yang nenggak minuman keras, dia marah-marah. Memang betul Rasul bilang selemah-lemahnya iman ketika ada maksiat itu berdoa. Betul. Kalau nggak berdoa diacak-acak. Betul. Yang kita lihat bukan itunya. Kita ini lemah iman, kita cukup berdoa supaya kita ketika mati bukan mati su'ul khotimah. Itu yang bagusnya. Lihat Nuaiman, brengseknya kayak gimana, jahatnya kayak gimana, isengnya gimana kayak sama Rasulullah. Tapi Rasulullah cinta sama Nuaiman. Hadirin jamaah sekalian, ketika kita berhadapan dengan orang lain dan orang lain sedang asik menikmati apa yang dinikmati sama mereka, jangan lagi berkata alhamdulillah saya masih bisa sholat. Dusta yang kayak begitu. Siapa yang memisahkan kita sholat? Allah. Siapa yang memisahkan kita puasa? Allah. Bukan kita yang bisa. Kalau di dalam hati kita mengatakan alhamdulillah saya bisa, itu dusta. Hadirin jamaah sekalian, ada cerita lagi yang paling unik. Syekh Abu Yazid Al-Bustami sama anjing. Syekh Abu Yazid Al-Bustami sama kalbun. Kalau bahasanya kita bahasa Arabnya kalbun.
Beliau ketika jalan ketemu sama anjing, anjingnya buduk, korengan, dekil, bau. Ketika itu anjing ini lewat, deketin Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, wahai anjing, janganlah mendekati aku. Itu cuma dalam hati doang. Janganlah mendekati aku. Syekh Abu Yazid Al-Bustami gamisnya dinaikin begini. Ketika itu pula Allah memisahkan anjing itu untuk berbicara. Wahai Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kalau memang tubuhku ini penuh najis, engkau tinggal cuci dengan 7 air dan 7 debu, cukup itu bersih. Tapi bagaimana kesombongan dalam hati kamu menganggap aku ini najis? Berarti sama aja engkau telah menghina siapa yang menciptakan aku. Kata anjing itu. Apa jawaban Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Ya Allah, maafkan aku karena kesombongan aku, karena kebodohan aku menganggap aku memiliki ilmu, sehingga aku tidak tahu kalau yang semua yang ada di sini adalah kepunyaan. Pak, Bu, Ramadan ini melatih kita supaya kita tidak minal ju'wal atos, supaya kita itu tidak cuma menahan lapar sama haus, supaya puasa kita sempurna. Gimana caranya? Ketika berbuka puasa selesai, tidak ada yang namanya mulut ini loncer, mulut ini lancang berbicara, hati ini tidak bisa dijaga, selalu yang mengujukin orang. Nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Kita tiru namanya Nuaiman. Kenapa dia bisa cintai Allah? Kenapa dia bisa sayang sama Rasul? Karena apa? Karena dia tidak pernah buruk sangka sama siapapun. Kenapa Syekh Abu Yazid Al-Bustami menangis? Karena apa? Syekh Abu Yazid Al-Bustami adalah ulama besar yang terjebak dengan ilmunya sendiri. Tugas kita apa? Tugas kita berhenti untuk tidak membicarakan kekurangan orang lain. Kitalah yang banyak kurangnya, kitalah yang banyak salahnya. Ramadan ini mendidik kita untuk bisa menjaga semuanya. Jangan ada kesombongan di dalam diri. Ngapain puasa capek-capek, ngapain? Hadirin jamaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sama-sama belajar untuk bisa saling menyenangkan sesama lain. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Datanglah sahabatnya Ramadan yang bernama Syawal. Syawal itu bukan hanya sekedar maaf-maafan, bukan hanya sekedar baju baru, bukan hanya sekedar yang lain serba baru, tapi memperbaiki yang ada di dalam diri supaya menjadi orang yang pecinta kesucian jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. Al-Fatihah.